Fun fact, dia lagi rekaman di tengah-tengah rekaman ini loh, suaranya pecah berubah. Karena lagi masa puber kan lo. Jadi kan kita rekaman nggak cuma sebulan kan. Misal kita rekaman seminggu. Nanti ada revisi, kita dipanggil lagi nih beberapa bulan ke depan gitu. Nah itu tuh suaraku udah berubah. Terus gimana dong? Itu susah banget sih. Menurut aku susah banget karena aku harus ninggiin suara aku. Pak Habibie ya. Jadi awalnya tuh gue di YouTube tuh suka nonton klip-klip animasi yang gue tonton di TV. Gue search ulang, gue nonton ulang gitu. Nah terus suatu kali di salah satu yang suggested thumbnail kan ada thumbnail suka di suka disarankan gitu kan. Nah salah satu thumbnail itu ada orang lagi gini terus ada di lingkaran merah gini. Nah terus ada gambar setannya. Nah yang gue klik bawahnya, itu yang VO. Halo Tribuners, balik lagi di konten Spying Sam sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Keanu Aska bersama Kisto Immanuel. Yuk. Garuda di daku. Asik deh. Kacang Garuda cemilanku. Masuk aja tuh. Padahal nggak ada di sini, siapa tahu kan. Jadi mereka adalah cast dari film animasi Garuda di Dadaku. Oke. Siapa yang mau jelasin lebih dulu apakah ini film animasi yang lanjutin film live actionnya yang beberapa tahun lalu ataukah punya cerita yang berbeda di sebenarnya film animasi Garuda di Dadaku ini adalah film yang satu universe dengan Garuda di Dadaku yang zaman dulu. Yang Emil. Iya, cuman ini tuh adalah semacam spin-off kali ya, spin-off dengan elemen fantasi dari film pertamanya gitu. Makanya kenapa ada karakter Putra tapi ada juga karakter Gaga yang adalah seekor Garuda kecil gitu. Bukan merek mie. Bukan. Asik. Jenggol-jenggol brand. Jadi ini ada universe baru gitu. Iya, semacam elemen baru lah. Universe-nya masih sama di dunia yang sama, cuman di yang versi animasi ini tuh ada kayak outer worldly element di filmnya gitu. Dan masih seputar sepak bola? Masih. Enggak, kita bulu tangkis. Garuda di Dadaku bulu tangkis. Bulu tangkis. Rugby bisa rugby. Softball? Rugby semua rugby. Olahraga apa rugby? Rugby mie kan tadi dia udah bilang. Rugby mie semua. Olahraga itu. Kalau Keanu berarti sebagai siapa di sini? Aku sebagai Putra. Oh, ngisi suara Putra. Oke, Putra karakter seperti apa dia di animasi ini? Putra ini anak yang sebatang kara. Enggak, itu Haji. Kasihan. Keren Haji. Tahu Haji enggak? Ya, aduh. Sabu Haji. Bukan Haji yang itu. Terlalu mewah Mas Haji ya. Gen Z kan ya? Gen Z. Belum alpha ya? Gen Z akhir. Terus. Jadi Putra ini tuh anak yang ambisius. Dia sedikit keras kepala karena sebenarnya nih dia nggak boleh main bola kan sama ayahnya karena dia punya penyakit asma gitu. Tapi dia tetap bekerja keras lah. Jadi anaknya ambisius, bekerja keras, sedikit keras kepala, dan dia sayang sama teman-temannya. Oke. Dia punya penyakit asma. Kalau Aska lu kan berarti. Ya, masuk. Lu gaga tuh siapa gaga? Kalau Aska terus Aska gagal. Asoy. Nyari enggak nemu. Emang harus banget diisi. Iya, harus Mas. Apa tadi pertanyaan, sorry? Kalau Gaga siapakah dia? Kalau Gaga ini adalah seekor burung Garuda kecil yang berkali-kali berusaha untuk membuktikan dirinya bahwa dia itu adalah seorang burung Garuda yang jago gitu, yang bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi kalau di film animasi Garuda di Dadaku nih ada yang namanya Garuda Realm. Jadi kayak universe Garuda di mana Garuda ini akan membuktikan diri sendiri, mereka bisa membantu para pemain bola gitu. Nah, Gaga ini burung Garuda yang kecil. Jadi selalu dianggap remeh. Jadi kali ini dia mau membuktikan kalau gua kali ini bisa membawa seorang anak pemain bola jadi jago. Akhirnya dia pergilah ke bumi dan bertemunya sama ini. Jago tuh. Tapi
Tapi sebenarnya itu serunya. Sebenarnya si Gaga dan apa sih berarti sebutnya dan kelompoknya dan dunianya dan atau dengan pasukannya itu apakah emang dia tugasnya buat bikin jago atau cuma mencari orang jago aja? Anak jago aja? Sebenarnya lebih ke apa ya? Kayak mensupport dari samping gitu bisa dibilang, karena kalau detailnya bisa ditonton langsung temen bioskop masuk tuh masuk CT dia. Kalau Putra sebenarnya apa yang seru ketika kamu baca skripnya terus ngeliat karakter Putra nih? Nah itu kan nih aku ceritain nih, ayah aku bilang, "Kay, mau nggak nih film Garuda di Dadaku?" Aku udah nonton tuh yang sebelumnya yang live action yang kayak Emir kan. Terus wow, aku kepikiran aku bakal main bola di tengah lapangan, seru nih sama teman-teman semuanya. Terus animasi, kaget dong. Garuda di Dadaku mau dibuat animasi. Terus karena ini hal yang baru buat aku, terus aku udah nonton Garuda di Dadaku yang sebelumnya, aku bilang, "Boleh deh, coba dulu aja." Terus alhamdulillah keterima. Just pas casting tuh dijelasin semua karakternya, karakter teman-temannya gimana gitu. Dan itu aku makin tertarik. Kalau casting berarti awalnya udah langsung tawarin karakter Putra atau yang lain dulu? Langsung Putra kalau aku. Lu juga tuh langsung Gaga atau ditawarin yang lain Putra dulu? Bisa tuh. Cocok. Keberatan. Kok ngebas banget? Kalau ngebas mah. Gaga nggak apa-apa dah gitu. Tapi suara Gaga juga lucu ya. Lucu. Masih dapat aja. Kecil tapi serak-serak gitu. Soy. Gaganya puber dulu. Fun fact, dia lagi rekaman di tengah-tengah rekaman ini loh, suaranya pecah berubah. Karena lagi masa puber kan loh. Jadi kan kita rekaman nggak cuma sebulan kan. Misal kita rekaman seminggu. Nanti ada revisi, kita dipanggil lagi nih beberapa bulan ke depan gitu. Nah itu tuh suaraku udah berubah. Terus gimana dong? Itu susah banget sih. Menurut aku susah banget karena aku harus ninggiin suara aku. Suara Pak Habibie ya kok. Gak bisa. Masa tiba-tiba habis putus Pak Habibie. Harus ganti aktor. Susah. Pilihnya ganti aktor ganti cerita nih. Oh di tengah-tengah berubah ya dari Garuda aku jadi Habibie Ainun gitu ya. Habibie Ainun tapi animasi. Lucu banget juga. Berarti pas berubah tuh pas udah revisi atau pas setengah perjalanan? Pokoknya aku nggak tahu ya itu. Aku seminggu nih udah. Terus habis nanti kayak 3 bulanan baru dipanggil lagi tuh buat ada revisi gitulah dari sana gitu. Terus habis itu aku bilang kayak suara aku udah beda nih, coba dulu aja gitu. Lu nggak bisa minta kayak gini. Ayo Pak, bulan pas selesai pas kubursnya saya pecah nih gitu. Nggak bisa dong. Saya udah berasa nih. Terlalu nge-push mas. Terlalu bersiap diri ya gitu. Tapi kalau lu tuh susah nggak dapetin suara si Gaga? Kan kayak lu juga kalau mainan impersonate kan juga udah cukup sering tuh. Iya lumayan susah karena bedanya sama impersonate tuh biasanya gue kalau impersonate kan paling kayak cuman video 5 menit gitu, mentok-mentok 10 menit gitu. Ini tuh kayak ngisi satu film gitu. Panjang lagi si Gaga banget, dan suaranya Gaga kan sebenarnya range jauh dari suara gue yang asli gitu. Jadi kayak saat bikin suara Gaga tuh jadi harus effortnya lebih dan recording tuh bisa sekian jam gitu loh. Jadi endurance tuh butuh banget gitu untuk apa biar suara tuh nggak pecah, nggak serak gitu. Kenapa gue konsumsi? Bagus. Keren tuh ya. Coba belum ada brand yang masuk. Ayolah. Brand tenggorokan. Gitu. Jadi kayak ya susahnya di situ sih karena apa ya? Kering kan? Di ruangan dingin. Aduh, gue pengen masuk lagi aja di otak gue. Kering kan di ruangan dingin. Supaya gak kering, makanya minum. Gitu lah di otak gue tadi. Gue kayak ngomong serius, kenapa otak gue arahin ke situ sih. Terlalu banyak built-in manis jadi. Terlalu banyak. Ya gitulah kira-kira. Tapi kalau buat jadi voice actor emang pakai suara asli atau ada diubah-ubah? Kalau misalkan kayak karakter hewan kayak misalkan di nama Kristo mungkin ada sedikit berubah. Kalau yang Putra itu justru Om Roni sih bilangnya jangan diubah biar senatural mungkin aja gitu. Kecuali emang kayak aku itu ya udah pubert ya. Gitu. Jadi aku harus ninggiin suara aku. Tapi itu kok aku pokoknya banyak diajarin sama Om Roni tuh pas suara aku berubah. Jadi kayak misalnya itu ngaruh banget. Padahal cuma mainin tangan doang tapi itu ngaruh banget.
Oh, gitu. Iya, jadi aku kalau misalnya Om Roni bilang Keanu level 3, aku tangan aku di sini nanti. Terus nanti ngaruh suara aku Lu bakal ngomong lebih. kayak gini. Iya. Jadi kita harus main bola ya? Gitu. Iya. Kayak Beneran? nanti aku ngingetin abis itu mana gitu. Oh gitu dia enggak aman. Enggak gitu dong, enggak gitu dong. Oh, tapi bener maksudnya cara mancingan dengan di Sambil megang batu kalau enggak salah. Iya. Kayak Ditumin ke air kan, ditumin ke air. jatuhnya mau tawuran tuh. Sorry. Iya. Terus gue jadi lupa kan. Berarti kalau misalkan lu mulai mulai ngebacain dialog tuh, lu setiap itu nyari lagi dari awal gitu, atau lu udah tahu polanya segini berarti langsung jalan aja besoknya gitu. Nah, itu kita diskusi di tempat sih sama Om Roni kayak Om ini nadanya mau semana? Coba dulu level 1. Kurang tinggi kan. Coba level 2, level 3 nanti sampai dapat gitu. Kalau lu tuh langsung kalau yang si Gaga tuh diturunin berarti tinggi aja kalau kayak agak cempreng gitu ya? Iya, suara gue kayak leher gue kayak disempitin gitu loh untuk mencapai suaranya Gaga. Supaya suaranya konsisten sih yang susah. Karena suara cempreng tuh nggak bisa cempreng doang, ntar lu bisa kayak cempreng kayak SpongeBob, lu bisa cempreng kayak Komeng gitu. Makanya jadi kayak ini harus cempreng kayak Gaga. Makanya gue ada rekaman di HP yang Gaga ngomong beberapa dialog, nah gue ulang. Gue Gaga segini baru gue cari lagi gitu. Wah iya, lu berarti buat kejagain. Iya, apalagi jarak 3 bulan itu tuh ngaruh banget gitu. Berarti sebenarnya kalian syutingnya tuh ngetek vokal tuh nggak sekali langsung selesai ya berarti? Enggak. Ada jedanya tuh, jeda harian, jeda mingguan gitu. Karena kita udah take vokal selesai dulu, terus ntar jeda sekitar 3-4 bulan. Iya. Kan dari animator tuh pasti ada revisi gitu. Ada kayak misalnya adegannya kepanjangan atau kependekan. Berarti kalau kepanjangan atau kurang pas, mulutnya harus kita ubah nih dialognya supaya lebih pas sama adegannya. Nah, setelah itu semua animasi dikerjakan, barulah kita ke Phuket jalan-jalan. Kok kerjanya sendiri? Gak mau dia. Kita di Phuket nih, kita liburan. Saya tuh di Phuket, Gak mau. Berarti apa dulu yang sebenarnya yang jadi dia rekaman suaranya dulu, atau sebenarnya animasi udah jadi dulu? Apa namanya, stilomatik ya waktu itu ya? Yang Mas Om Roni Nggak tahu. Still apa? Still your girl. Still virgin. Still pokoknya stilomatik lah bisa dibilang. Jadi kayak animasi 2D tapi masih gambar kayak pensil gitu. Tapi udah satu film full. Udah bergerak tapi. Udah gerak tapi geraknya masih patah-patah. Nah, kita nge-dubbingin itu lah bisa dibilang. Kayak bukan dubbingin sih, kita ngelihat adegannya kayak gitu buat biar kebayang kayak adegannya bakal kayak gini, baru kita mengeluarkan suara itu. Berarti yang sering menjadi revisi itu apa, kepanjangan dialognya kah, atau misalkan kadang ada dialog yang diubah. Gitu. Kayak misalnya aku Putra dialognya terlalu dewasa gitu. Nanti aku dipanggil lagi buat biar ini kan film buat anak-anak ya. Jadi biar anak-anak tuh lebih mengerti gitu. Dialog dewasa misalnya, aduh tiba-tiba listrik naik nih gitu. Bukan. Aduh, saham turun lagi aja gitu. Makanya dia galau ya. Iya. Main bola apa lihat main saham ya gitu. Main saham ya. Wah, aku harus isi on listrik. Makanya lari kenceng ya. Nah, maksudnya kata-katanya mungkin terlalu dewasa untuk anak umur segitu gitu ya. Kalian ada ketemu nggak? Kan bareng banyak tuh si Putra sama si Gaga, apa sendiri? Ketemu ada hari pertama. Hari pertama ketemu, gue recording, dia tidur. Jadi kan niatnya gini. Biar kita recording pas gue recording, dia pancing nih. Dia pancing supaya vibes-nya dapet. Ternyata kayak cuman kayak 3-4 dialog pertama lah. Dia mancingin karena gue ngerasa kasihan banget ya, aku udah recording sebelumnya, capek kan. Hari ini datang recording ulang cuman buat mancing doang karena recordingnya sebenarnya udah aman dan jadi secara teknis intinya recording tuh nggak bisa langsung bareng gitu, susah gitu lah intinya. Kalau nggak bisa tektokan sautan bareng. Iya, karena nanti kalau misalnya ada overlap ngapusnya susah gitu lah intinya. Dan kan masih stilomatic intinya gitu. Terus
Akhirnya setelah 3-4 dialog pertama, gue udah dapet vibe-nya. Gue dapet vibe Putra juga. Jadi udah Putra nggak usah pancing lagi, nggak apa-apa karena dia masih ada recording lagi. Mungkin lusanya atau kapannya, takutnya habis sore kan. Ya udah biar dia duduk dulu aja. Gini. Nyenyak. Tapi nggak tahu akan pakai headset dengerin ke Kristo gini terus udah hilang semuanya terus dibangunin Keanu udah selesai. Udah tayang filmnya gitu ya? Wah, kelamaan tuh. Udah tayang. Kata Bang di epicentrum. Lagi premier. Udah premier. Udah pakai jas. Terlalu nyenyak itu ya. Didandanin nggak Terlalu tahu nyenyak ya. didandanin. berarti nggak boleh saut-sautan apa barengan gitu ya? Oh, berarti kalau misalkan dalam udah jadi filmnya itu tugas editor ya yang bikin supaya berarti kalian ngedapetin vibing-nya tuh susah nggak tuh ya? Misalkan kayak kalian saut-sautan tapi nggak ada lawan ngobrolnya. Nah susah. Karena kan kita ngebayangin delivery-nya dia kayak gimana. Kayak misalnya gue ngebayangin, oh dia ngomongnya kayaknya kayak gini deh. Tapi nanti belum tentu cara dia ngomongnya nggak kayak gitu. Oh. Ada dipakai ini nggak? Misalnya diputerin rekamannya si Keanu nih gitu, selain dipancing gitu. Kadang aku ada yang kayak gitu. Tapi Kak Kristal rekamannya pertama kan. Iya, paling pertama Kak gue nggak Kristal. dapet. Karena pas gue rekaman dia belum rekaman. Jadi gue cuma bisa ngebayangin. Itu pakai lu mengandalkan apa tuh? Ilmu hitam. Bumi konjang ganjeng. Gitu. Ya ini aja theater of mind lah. Maksudnya membayangkan aja kayak oke, Anu selama ini kalau berdialog kan kita big reading juga. Jadi gue ingat pas big reading kayak gini kira-kira gitu. Nah pas revisi juga ada beberapa yang kayak revisi gara-gara ternyata yang gue bayangin salah. Misalnya dia delivery kayak gini gitu. Ternyata deliverynya kayak nggak kayak gitu. Jadinya gue record ulang di bagian-bagian yang salah gitu. Oke. Kalau yang kalian rasain ketika terlibat dalam film animasi dan harus menjadi voice actor tuh apa dipikirin kalian, apa ini sebuah kayak masa kecil kayak dulu gue sering nonton film animasi tapi gue sekarang akhirnya mengisi animasi, atau kayak sebuah kesempatan baru aja gitu? Kalau aku dulu tuh pengen jadi pengisi suara animasi kan. Aku dulu pengen terus kayak tapi ya aku tuh dulu mikirnya kayak nggak mungkin gitu aja aku jadi pengisi suara animasi. Aku nggak tahu kenapa aku mikir gitu kan dulu. Itu dulu terus habis itu udahlah mimpinya hilang. Terus tiba-tiba ditawarin nih Garuda di Dadaku apalagi animasi. Aku makin semangat dong. Aku inget, wih beneran nih aku jadi pengisi suara. Karena aku emang sering nonton film-film animasi juga kan yang luar negeri gitu. Terus habis itu ya udah senang tapi ada rasa takutnya juga karena takut salah lah karena kan pertama kali kan jadi pengisi suara gitu. Oke, kalau gue sih dari kecil emang gue tuh suka banget nonton film-film animasi kayak Disney, Nickelodeon, Cartoon Network terus dulu tuh pas kecil gue juga sempet suka nonton behind the scene rekaman VO-nya gitu. Nah di situ gue tontonan kecil lu tuh. Iya, tontonan kecil gue. Keren banget. Umur 3 tahun lah itu. Ngerti tuh. Terlalu kecil ya. Kok nyambung? Bisa tuh dia orang ngobrol. Kelas 6, mungkin kelas 6 apa 1 SMP gitu. Itu gue start mulai nonton itu tuh di YouTube. Nah terus jadi awalnya tuh gue di YouTube tuh suka nonton klip-klip animasi yang gue tonton di TV. Akhirnya gue search ulang, gue nonton ulang gitu. Nah terus suatu kali di salah satu yang suggested thumbnail kan ada thumbnail suka di suka disarankan gitu kan. Nah salah satu thumbnail itu ada orang lagi gini terus ada di lingkaran merah gini. Nah terus ada gambar setannya. Nah yang gue klik bawahnya, itu yang VO, yang gue klik bawahnya. Itu karakter kartun. Itu masih yang lingkaran merah biasanya kayak. Iya. Oh thumbnail zaman dulu banget. Iya thumbnail zaman dulu. Kaget terus ini ada setannya di lingkaran. Tahun 2000-an tuh. Nah ini pertanda. Jangan nih. Bisa nggak? Oke, jadi terus Terlalu disengaja tuh kayaknya. Aman. Jadi gue nonton si Behind the Scene VO itu. Dari situ tuh gue punya
Sama kayak Keanu juga, gue punya cita-cita untuk bisa jadi pengisi suara. Karena yang bikin gue fascinated dengan hal itu adalah saat gue nonton behind the scene-nya ternyata satu orang tuh ngisi beberapa karakter. Oh iya ada yang. Nah makanya gue jadi pengen banget kayak wah keren nih, kayaknya gue bisa kayak yang ngisi suaranya Timmy Turner di Very Odd Parents tuh. Iya. Dia ngisi suara banyak banget ternyata. Karakter-karakter kartun selama gue masa kecil tuh kebanyakan dia ngisi ternyata gitu. Makanya gue jadi kayak wah gue pengen juga nih bisa kayak gitu one day gitu. Aku pengen jadi punya orang tua yang punya sihir juga waktu itu. Ya itu juga. Gue pengen punya bapak warnanya hijau rambutnya, sama emak yang rambutnya pink. Sama kakak yang nyebelin. Ya, sama guru gila. Ingat gak sih? Lu nonton gak Very Odd Parents zaman dulu? Enggak. Kartun masa kecil lu apa? Aduh, apa ya? Unyil. Enggak. Itu kan kartun Oh, juga bukan. boneka. Kartun. Itu Oh boneka. iya itu boneka ya. Upin Ipin, Sorry, Upin sorry, Ipin. sorry. Kalau yang He-Man. Baru. gimana apa? Nggak Iya tahu kan? Nggak pernah denger, Dia He-Man. penot. Cat Dog. Chuck Zone. Aduh baru. Waduh. Bro. Udah nggak nyambung bro itu. SpongeBob masa oke, masih kecil. oke lihat SpongeBob. Tontonan masa SpongeBob. kecil, My Little Pony. Nah, Ya kan kita nggak tahu. Iya Kita kan sih. nggak tahu. Ya, Siapa nggak tahu apa-apa suka juga. nonton, nggak apa-apa juga. Baby Shark. Baby Shark tapi dulu nonton. Enggak cuma buat dengerin lagunya aja. Yang Baby Shark tuh. Kita tuh sejauh itu ya. Umur kita sejauh itu ya. Bang. Lu nonton Baby Shark tunggu. Lu nonton Baby Shark karena kayak lucu banget, kocak bah. Atau beneran kayak nyokap lu kayak ayo sambil makan. Baby Shark. Karena emang Ada jokapnya kita tanya aja gimana. enggak karena emang jogetan aja. Gini. Itu umur berapa? 4 kayaknya. 4 tahun. 4. Enggak, Subasa nonton. Oh, berarti Subasa emang nonton, Subasa emang nonton. umur lu 4 tahun Baby Shark ya? Di otak gue dia umur 10 nonton Baby Shark. Ini buat anak-anak lucu nih gitu. Dia kan baru 14 sekarang. Oh iya juga ya. Baby Shark 10 tahun lalu. Iya, udah lalu. Oh my god. Jadi apa? Kalau kartun Gue cabut. Subasa. semua. Enggak. Masa ngabut. Sama Kita sama Gen Z. Cuman kok kayak jauh banget sih. Kayak jauh banget. Awal. Aku Gen Z akhir. Iya juga bener. Wah, awal dan akhir. Awal dan Iya akhir. bener, keren juga kita. Terus berarti apa? Subasa nonton. Subasa, Doraemon. Oh nonton Doraemon. Doraemon Shinchan, masih Shinchan, nonton. Shinchan. Shinchan nonton. Digimon pernah dengar. Ramon. Bukan rambutnya tungkang. Enggak ada. Oh nggak ada. Mama Lemon? Nggak ada. Oh, oke. Enggak Digimon dia pernah denger. Pernah denger kok dia. Gimana pernah denger ya? Yu-Gi-Oh pernah nonton nggak? Yu-Gi-Oh. Pernah denger Yu-Gi-Oh? Enggak. Nggak pernah denger Yu-Gi-Oh? Ya ampun. Hari Minggu lu enggak pernah hari Minggu lu kalau pagi ngapain? Makan. Ya. Yes, semua sih. Bener Dia makan nggak kan? dia nggak relate kayak kita dulu Iya sih. hari Minggu pagi nonton TV. Dragon Ball nonton dong. Dragon Ball enggak. Pernah dengar. Enggak, tapi nonton kan itu berepisode kan. Cuma yang awal-awal doang habis itu udah bosen. Oh. Oke. Agak lumayan. One Piece. One Piece nonton. Kan Yang masih live jalan, action. masih ongoing. Yang live action tapi Oh, kalau yang animasi? ampun, yang beda. animasi wah banyak banget males. banyak banget. Karena masih ongoing sih, ongoing Iya. sekarang. Jadi Iya, bisa disaksikan. Tapi tadi Very Odd Parents tuh tahu? Pernah dengar Very Odd Parents? Enggak. Oh my god, beda banget. Jauh banget ya? Gila, Very Odd Parents gak tahu loh. Apa? Danny Phantom. Wah, itu lebih itu lagi. Denny Phantom yang collab sama Denny Caknan. Ada tuh lagunya. Denny sama Denny Cagur tiga. Denny Phantom, Denny Caknan, Denny Cagur. Denny Cagur. Dia masuk Nama campur. bandnya The Dennis. Sama Denny Darko. Sama Ya, Denny. ada Denny Darko. Waduh, terlalu berat mas filmnya tiba-tiba Denny Darko. Aduh Denny Darko. Aduh, coba. Oh gitu, beda banget ya. Oke, The menarik. Flintstone. Enggak. Popeye. Popeye nonton. Oh. Masih ada ya. Oke, Nah, yang oke, bikin oke. lu pengen jadi pengisi suara tuh animasi apa waktu lu tonton? Ingat gak? Aduh nggak ingat lagi. Pokoknya animasi Disney waktu itu aku nonton kayak seru juga ya jadi pengisi suara. kayak Nemo. Bukan. Oh, bukan. Wally. Wally. Wall-E. Oh, Bukan kirain Wally. Bukan, Ya, mapa Wally. emo siapa gitu jadinya nanti. Robotnya Jadi yang robotnya nyanyi. Teng kalau- neng 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 teng neng 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 neng. Wally. Dia mah kayak gitar nyala. Iya. Imor coba. Gitu. Wall-E. Wall-E. Nggak pernah dengar Wall-E. Nggak tahu. Pokoknya ada waktu itu aku nonton kayak seru juga ya. Pasti suaranya mereka diubah-ubah gitu. Terus itu pasti menantang tapi seru banget gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Terus
pengen nih jadi pengisi suara. Kayak Toy Story gitu kali ya mungkin. Oh, kok nggak salah Toy Story deh bener. Enggak bener tapi. Toy Story 5 kan yang lu tonton waktu itu? Belum ada. Baru mau ya, baru mau. Oh, akhirnya karena lu nonton Disney lu jadi pengen apa ngisi Sama lagi suara. tapi. Sama. Lu juga Disney mau? Iya Disney juga. Gue dulu Waktu kecil itu apa? nonton Disney mulu. Apa? Waktu itu apa yang nge-trigger lu? Yang nge-trigger gua seingat gua tuh Jungle Book. Seingat gua Jungle Book, ya Mowgli. Karena yang isi suara hewan-hewannya semua itu. Nah ngeliat yang pengisi suara hewan semua itu kayak wah anjir keren banget ya gitu. Yang lu Film pertama yang gue tonton aja film Disney Tarzan di bioskop dulu. yang Tarzan teman gitu kita. Bukan. Tarzan pulang kampung, Tarzan pulang kampung ada dulu. Sinetronnya ada. Sinetronnya dulu. Nggak tahu ya. Tarzan ke kota, iya Tarzan ke kota. Dia bingung. Dia nggak tahu. Ini dia soalnya Gen Z awal, rempet milenial. Iya masih kena kok tontonan milenial tuh masih nonton. Dan itu jok-jok anak milenial tuh. Oh, itu kalau gue ngobrol sama anak Gen Z makin jauh lagi. Jauh Ya. banget ya. Jadi gue ngobrol sama dia jauh banget referensinya, tapi jokesnya masih nyambung. Jokesnya agak terlalu nyambung kadang gue kayak umur kita tuh terlalu jauh untuk gue nyambung sama lu deh. Kayak gue kayaknya harus lebih dewasa lagi deh gue. Kok bisa jokes kita nyambung Malu sih? yang ke bawah, malu yang ke bawah Iya, ya. gue malu. Aduh, kok bisa sih? Kok gue bisa ketawa sama jokes kita gitu? Nah, berarti lu kalau pernah ada ngobrol rame-rame selain Ada di kalau- Bajawa waktu itu kita. Enggak. Izinkan aku. Sama di Nurul kan? Iya, kita minum kopi gitu. Oh, pakai ngobrol kopi Enggak, ya. kita main board game biasanya. Oh. Tapi pas in between promo aja lagi promo, pas lagi break main board game. Tapi kalau yang bener-bener semua terakhir premiere kemarin. Oh. Mah. Berarti emang kalau pas proses apa namanya pertama tuh nggak bareng-bareng ya kalian nggak Enggak. bareng. Justru kita bondingnya setelah recording. Iya, pas promo. Iya pas mulai promo baru bonding banget karena pas recording kita nggak ketemu. Aku nggak ketemu Queen. Ketemu Queen nggak ya? Kayaknya enggak deh. Kalau big reading itu berapa hari kan? 1 hari doang. 2 hari. 2 hari. Kak Kristos hari. Iya. Kita 2 hari. Oh, udah langsung apa ya? Gue Oke, thank you semua. kayak cuma 2 detik gitu di sana langsung balik. Jadi kecil. Jadi kecil. Aku gagah. Enggak, aku enggak. Gitu. Kalau lu menemukan suara si Gagap, ngobrol dulu sama Mas Sony atau Mas Sony percaya sama lu, selalu lu mau kayak gimana? Ada semacam screen test atau casting tapi suara gitu. Jadi kayak gua ngasih beberapa opsi suara Gaga. Direkam terus kayak nanya mana yang paling oke gitu. Terus dari beberapa tes itu yang paling oke ya suara Gaga yang sekarang. Oke. Ini kan udah screening kalau gua di sosial media udah ke beberapa tempat ya, udah banyak yang nonton duluan berarti ya. Ada anak sekolah atau mungkin ya tamu-tamu lah gitu. Gimana kalian lihat antusias mereka? Ya kebanyakan mungkin juga anak-anak. Seru banget sih ya. Kita ikut antusias juga gitu karena pas pertama kali aku nonton juga aku kan udah deg-degan banget kan. Terus aku kayak nggak sabar tapi aku deg-degan terus pas itu wow kayak amazing. Spektakuler. Ajojing. Karena masuk di TikTok. Karena masuk di TikTok apapun yang jadul itu bisa orang tahu. Ajojing jadul. Jadul. Wah, jadul banget itu. Zamannya Noveja itu. Oh, VJ data mah- lagi Pak, data saya lagi Oh, tuh. iya? Iya, data saya itu mah boomers yang ini aja Oh, gitu. Serius. OVJ aku masih nonton tuh OVJ. Oh iya aja. Tapi itu bukan animasi kan? Bukan. Iya. Veja masih ada. Enggak ada. Partonya animasi. Parto. Di sana gunung, di sini gunung, buang muncul guguran. Tuh pokoknya disempor. Udah enggak dilempar lagi. Duduk di atas styrofoam meledak. Dar. Bebas animasi ya. Terserah. Ini boleh balik dulu ya Mas ya. Apa tadi? Ini gimana? Ajojing? Enggak ajojing. Spektakuler sama amazing. Ya kayak apalagi kan nontonnya rame-rame juga kan itu terus kayak pada ketawa-tawa tuh ikut bangga banget sih. Kayak ikut seneng banget gitu. Terus ngelihat ekspresi orang-orang pas nonton adegan-adegan bolanya tuh kayak lagi nonton bola beneran Iya gitu lagi. loh. Oh iya. Jadi serunya ikutan seru bareng gitu rame-rame. Kayak kalau gue ikut
cakep. Wih. Iya, gitu. benar. Masukinnya. Kan Atau gua atau ada yang suka jaim jadi kayak enggak kata kecil, itu. kecil, Terlalu ini, terlalu pelatih. kalau di anime-anime. Tadi padahal dia main kagak. Ngisi suara juga enggak. Pas ngagol, terlalu ini tuh kecap dia terlalu Iya. sama karakternya. Gue nonton kan, gue udah apa buat teman-teman terus gue udah sempet screening dan seru banget emang filmnya. Pas nonton bareng sama mereka juga ramai banget. Gak tau itu suara anak-anak dong atau ada bapak-bapak yang ikut pada teriak ya kan. Media kan juga ada bapak-bapak karena ya. banyak bapak-bapak juga yang mungkin inner child-nya terpanggil ya. Nonton itu kayak wah. Karena yang nonton Garuda di Dadaku apa namanya Garuda di Dadaku yang dulu Hah? itu kan udah 17 tahun yang lalu Oh, iya, ya. kan udah. Ya nggak sih 17 tahun yang lalu ya? 9 2009 tuh kapan? Ke situ mulu dari tadi. Gitu mukanya. 2009 berarti sekarang. Iya, 17 tahun lalu dong. Oh iya 17 benar 17. 17 tahun lalu. 2009 17 tahun yang lalu. Iyalah. Oh iya, aku aja 14 ya. Iya. Iya. Anda kan nonton filmnya pasti filmnya sudah tayang itu lama. Lu kelahiran berapa? 2012. Oh my god. Selamat dari kiamat lu. Iya. Ya semuanya deh. Nggak cuma dia doang. Oh, kita juga ya. Apa namanya? Iya. Gila 2019 17 tahun Iya, yang iya. lalu. Udah tau gue masih kayak 2019 17 tahun. Iya lagi bener. Ya udahlah ya. Banyak bapak yang udah jadi bapak kali ya. Jadi bapak udah jadi ibu. Iya gitu. Jadi kayak napak tilas apa ya kayak Nostalgia. Memang tilas. napak tilas hendaknya diriku ini. Saya terlalu penulisan Mas. Napak tilas. Sorry. Gitu. Oh ya nostalgia. Iya, Ya. karena gue pas nonton ulang aja kayak jadi inget zaman gue kecil dulu nonton Garuda di Dadaku bioskop pas gue kecil. Itu tuh salah satu film Indonesia yang bikin gue jadi pengen jadi sutradara, jadi Peter pendek juga, film. pendek. Nggak usah dong. Pengen nendang bola masuk dalam bis gitu gue. Dulu kan Iya, ada. Itu nonton bioskop juga. Itu Enggak dong. Enggak mungkin. Belum lahir. Udah ada tuh. Belum lahir deh. Gitu. Oh, lo juga jadi pengen nendang bola masuk ke bis ke Miniaka. Enggak. Udah pengen kan sebenarnya. Pas di casting dikira live action nih gue bakal nendang bola juga masuk dalam bis nih. Enggak, sekarang kemana? dalam bis juga. MRT kali sekarang ya. Karena ini ya kerja sama orang lain ceritanya. Bisa juga Lebih sih. cepet. Nah, sebenarnya yang pas gue nonton animasinya yang gue tunggu-tunggu tuh ada nggak ya adegan mau nendang terus ngomong dulu ini adalah gol untuk teman-temanku. Enggak usah. Terlalu di anime ini. Terlalu di anime. Ini gol untuk kemenanganku dan teman-temanku. Akhirnya setengah jam kagak nendang. Ya. Tata kae. Wah, gitu ya. Soalnya ada adegan yang gue pikir, wih, anime, cuman Iya. enggak ternyata. Ada tuh adegan yang mirip-mirip kayak bakal Bakal kesana nih iya, ya. beradu. Wah, boleh pecah gitu. Oh iya. Terlalu subasa itu tuh. Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Tapi kalau ngomongin film animasi, tadi kita balik lagi. Film animasi apa yang nemenin masa kecil kalian yang jadi bikin kan ya? Aduh, gua suka lagi nonton animasi yang diikutin banget. Dari lo deh Keanu. Upin Ipin sih. Oh, tut. Upin Ipin. Upin Ipin. Lu emang ngikutin dari awal sampai akhir kah atau Enggak ngikutin tapi emang Pimpin udah ketemu bapaknya. Serius. di mana? Yeah, Dia udah ada bisa- teasernya. Upin Ipin will return in Avengers Endgame. Enggak. wah, Enggak Avengers ada. Endgame. Itu Upin Ipin kalau berhentiin abis udah itu. Makanya Enggak ada diputer-puter. beneran. Jadi Upin Ipin lari, bapaknya tuh baru bekerja dari tentara. Biasa nih. Beneran bapaknya kerja di tentara. Aku nggak tahu sih itu di mana. Katanya bapak mamanya udah meninggal. Iya. Enggak, itu versi on the spot. Enggak apa namanya? Enggak itu beneran gua ngeliat teasernya kok. Jadi Upin Ipin kayak bapak gitu. Terus bapaknya lewat, terus Upin Ipin mendekat ternyata bapaknya bukan. Bapaknya udah meninggal, makanya juga. Kirain. Udah enggak ada ternyata. Jadi Upin Ipin Bener ketemu ya. bapak. Bapak.
Lagi juga mereka nyebut bukan bapak-bapak sih kayak Pace, Pak. Emang Pakci. Paci. Iya kan. Oh, tapi ada beneran gue ngeliat teasernya kemarin. Di mana? Ntar gue liat deh. Bener ya? Gue ya ada ya. Ada ya. Oh, berarti lu Upin Ipin. Upin Ipin. Intan Payo. Oh, itu Esan. Intan Payo. Intan Payo itu apa? Esan Payo. Kayak esan lucu gitu kayak. Oh, itu Payo gitu. Intan Payo. Siapa karakter yang lu lengket banget dari Upin Ipin? Karos. Wah, Karos. Homelander. Enggak, itu beda apa itu The Boys. Oh, nggak ada Ini. ya. Lagi juga terlalu dark body ya. Satu lagi kan? Tarik lagi gitu. Janggal nih. Enggak. Ini Coba. Mail. Oh. Kenapa lu juga mata duitan? Enggak, karena dia kayak keren aja gitu, pendiam gitu kayak aku banget lah. Cool. Iya, pendiam kan. Diam jualan gitu deh. Diam-diam spirit. Kalau lu dia spirit. Wah, bau ya, tau. ada aroma beda nih. Aromanya suka ya apa? Kalau deh. lu apa? Kalau masa kecil yang Masa kecil gua satu dulu. satu kartun ya mungkin yang selalu gua tonton pas kecil itu salah satu gua dulu banyak banget ya tapi kayaknya Ben 10 deh. Oh, Ben 10 ya. Udah sampai gede tuh. Ben 10 gue cinta banget. Gue sesuka itu sama Ben 10. Lu sampai punya ini gelang ya? Lu Nah, cari gue kan? tuh pengen banget. Gue udah kode mulu ke nyokap gue tapi mahal banget sih emang tuh itu gelang itu ya dan dulu susah nyarinya. Dulu cuma Yang ada bisa bikin di jadi berubah beneran kan susah. Iya, betul. Itu lebih ke nggak ada, Mas. Emang gak ada. Iya, benar-benar. Ternyata pas pencet cacar gitu. Nah, mau bikin radiasi doang, bikin kena radiasi. Otot-otot keluar terus cacar gitu. Wah, aku berhasil. Itu cacar deh. Itu kamu sakit. Aduh, kasihan. Tiba-tiba tangannya 4. Iya. Tapi ada yang kecil di sini, ada yang di sini. Serem gitu ya, jadi kayak mutan gitu. Berubahnya salah. Ada tiba-tiba tangannya. Oke, kita balik dulu ya. Ini jangan terlalu serem gini. Ini Garuda Dadaku film anak-anak. Apa namanya? Iya, tapi anyway gue suka banget nonton series Ben 10 dulu sampai gue sekarang lagi nungguin komik yang baru. Ada komik yang baru Dynamite. Masih. Kan ada Ben 10, ada Ben 10 Alien Swarm, ada Ben 10 Alien Force. Sorry, Ben 10 Alien Force, terus ada juga Ben 10 yang versi paling baru tuh yang di Cartoon Network, terus ada Ben 7. TPI ada di TPI. Tahu enggak Ben 7? Pernah denger enggak? Oh, pernah denger. Ben 7. Ben 7 tuh. Kayak Ben 10. Itu bagus perubahan. Itu berarti enggak tahu. Itu enggak pernah denger. Enggak pernah denger Oh, pernah doang denger. kayak Ben 7. Aku Ben kira 7 Ben 7 tuh yang warna hijau sama kayak gitu. Iya, Ben Oh, 10 sama. tapi dia pakai di ikat pinggang. Ada Ben 7, Ben Seorang Kasyafani, Ben Joshua. Enggak, lebih ke orang. Ben 7 make ikat pinggang orang Betawi. Iya, orang Benjamin. Ben 7 Oh, Ben orang Betawi asli gitu judulnya lagunya. Enggak beneran, cari Ben 7. Nanti aja lah, ini lagi Dia gini. jadi biasanya tanya Ben 7 Betawi, Ben Benjamin. Enggak, Ben 7 tuh satu angkatan barengan sama Entong. Ya, iya. Entong sama si Eneng kaos kaki ajaib. Iya benar. Karena ada zamannya sinetron Indonesia tuh meremake Iya. tapi secara tidak resmi. Iya. Kayak Ben 7 gitu. Karena dia cuma bisa berbuat 7 makhluk Ya, mitologi. Yunani. Nah, kalau apa namanya seberapa kalian emang yang namanya film animasi tuh kayak apa ya? Candu yang nggak bisa lepas sampai setiap hari pengennya nonton animasi gitu masih kan dulu kecil. Atau sebenarnya emang Lumayan. apa yang maksudnya lu sampai setiap hari harus nonton kah atau Harus, kalau gue Ben 10 harus banget. Sama pagi-pagi dulu gue pas SD harus nonton SpongeBob sebelum berangkat sekolah. Oh iya pagi ya. Lu masih ada kartun pagi gak sekarang? Kartun pagi. Sebelum sekolah nih nonton kartun dulu sebelum berangkat. Enggak. Kalau Jadi sebelum sekolah pagi ngapain dulu? nonton berita ya? Enggak nonton berita. Terlalu Tua. dewasa itu. Terlalu dewasa Tapi itu. kita bikin dasi ya. Ya SG gimana ya SG ya? Tapi Ya SG. tapi masih 14 tahun ya SG. tapi masih putih biru. Iya. Aduh, turun lagi aja. Kalau nonton kartun di hari apa? No. Jarang sih nonton kartun. Kalau misalnya yang bukan yang ini ya, bukan yang TV kabel, masih ada nggak sih yang di TV biasa? Ya udah jarang deh anak sekarang banyak nonton di platform digital gitu kayak Netflix, Disney Plus gitu-gitu kayaknya. Oh iya sih.
Kalau ini mainan YouTube, ya Utup, bener Utup. Kalau main action figure pertama kalian yang dari film animasi atau series animasi apa? Action figure. Iya. Ini animasi Blue Lock siapa namanya? Blue Lock. Inagi ya yang warna yang apa MC-nya tuh siapa sih? Aduh, Namanya gua nggak nonton Blue Lock Isagi lagi. kalau nggak salah Isagi. Oh. Gitu. Oh. Sakit flu Oh, yang- memang cocok minum Isagi. Ya dia nggak tahu. Cocok. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Udah nggak ada iklan sekarang. Iya, YouTube premium sih YouTube lu ya. Iya, udah YouTube premium, iklan di TV udah nggak ditonton. Kalau lu tuh Ngomong. kalau tuh Apa? Kartun pas kecil. Nggak, Nggak, sorry tadi action belum lu figure. jawab. Jadinya lu sebelum sekolah ngapain? Pagi. Ya udah mandi, makan, berangkat. Nggak buka TikTok. Enggak. Udah pokoknya kalau ya maksudnya paling kalau lagi nunggu doang. Full konsentrasi untuk bersiap sekolah aja. Iya. Gila ya, bisa ya? Enggak, tapi kadang-kadang Nah, buka gua nggak TikTok bisa kalau sih. misalnya masih ada waktu berapa menit gitu. Tuh, mamanya nggak setuju tuh. Apaan tuh? Bohong. Enggak, tapi beneran kalau misalnya masih ada waktu kayak buka TikTok Dia, dulu. dia gitu. main judi ayam. Enggak dong, Pak. Saya pegang ayam begini. Enggak Saya pegang jam 6 Enggak pagi. dong, Pak. Enggak dong, Pak. Jen, ya. Kayaknya Padahal sebenarnya ada ayam lagi berantem. Ada ayam berantem di sana. di kamar masa. Masa di kamar? Masa ada sabuk ayam di kamar? Sabung ayam. Sabung ayam di kamar. Jatuhnya main sendiri tuh, main masa- sendiri. Online, online. Taruh Zoom. Taruh di Zoom itu. Terlalu Saya pegang ini. terlalu Matok-matok digital. laptop. Terlalu digital. Sabung ayam online. Lucu juga. Ya anyway. Kalau gua tontonan wajib nih kartun. Aha. Ya gue itu tadi sih pagi pasti nonton SpongeBob sebelum berangkat sekolah, terus kalau udah sore pulang sekolah nonton Ben 10. Oh, itu ya, tapi ya, kalau yang itu berlangganan atau yang emang Ya, jamnya yang- sore? Nah, kalau yang SpongeBob dulu gue pokoknya sempet SMP kayaknya dibeliin dipasangin TV kabel sama bokap. Oh, iya. Nah, pas udah pakai TV kabel itu baru gue nonton Ben 10 dan akhirnya gue jadi tahu soal VO itu tuh dari situ, si TV kabel itu. Kalau action figure pertama yang lu punya dari tontonan lu? Wah, dulu gue gak koleksi action figure sih sebenarnya, tapi kayaknya seingat gue Hulk deh. Hulk. Ben 10 ding. Gue sempat ada ininya Si Ben-nya apa ya? Atau yang mana? Si Ben-nya atau yang bukan, mana? Walmart tau gak? Yang Oh, iya, kayak yang anjing, anjing tapi yang punya yang mata. oranye. Iya betul itu, Walmart kalau gak salah itu. Oh, oke. Itu bukan ya? Iya kayaknya itu deh. Kalian pernah punya kaos gambar film animasi yang kalian mainin? Yang nggak tonton? Enggak. Beli-belinya di pasar-pasaran? Enggak lagi. Pernah ya gambar game. Oh, gambar. Yang ini ya kayak ubah dikit tulisannya biar gak kena copyright ya. Apa gitu gak? Ada Apa gitu? kayak misalnya upun. Emang ada kayak gitu? Ipun, Ada. misalnya. Ada dia. Iya, jadi kayak misalnya kan kalau kayak gitu takutnya kena tuntut kan. Jadi Upun ubah dikit upun. Upun. Ya, jadi yang satu botak, yang satu kuncinya dua di gitu. Yang ada di pasar-pasar. Iya. Udah bootleg kan lah itu tapi. Bootleg. Kayak misalnya Adimas, misalnya gitu sepatu. Oh, Adidas. Nah, iya, sepatu Iya. Adimas. Iya. Nah, tapi ini Ininya- versi adanya versi 4. baju nih, versi baju. Ya, ini baju gitu. Misalnya ada tulisan Avengers tapi ada Batman-nya, ada Superman gitu. Beneran. Iya, itu bener. Baju Bener, nih. bener. Avengers, terus ada Iron Man, ada Captain America, terus ada Batman, Superman. Wonder Di Woman. sini ada Tom, di sini ada Enggak Tom. ada. Masa nyasarnya kan entong. jauh. Masa nyasarnya kan Universe udah terlalu jauh kalau udah dentong. Enggak, tapi bisa tiba-tiba kayak ini beneran ya. Gue pernah liat tuh yang kayak di internet tapi ya. Jadi Spider-Man, Iron Man, terus ada Captain America, ada Batman, ada Superman, Entong. terus tiba-tiba Naruto. Lah, ini udah bukan superhero Aneh, bahkan aja. aneh. Kok udah ada Naruto gitu? Aneh sih itu. Aneh banget. Baju Superman ada yang Jerings, ada yang Bobby. Hah? Itu Superman is Superman is dead. Itu Superman is dead. Tahu Superman is dead? Ben. Oh, Enggak Ben. tahu. Nggak tahu. Wah, makin jauh lagi gitu. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Itu zaman ibunya katanya. Itu zaman ibunya. SID kan ya? Oh iya, Si- SID. Weh, Tahu. respect. Tapi nggak denger nggak denger lagunya. Tapi sebenarnya ada pesan yang dibawa nggak sama film Garuda di Dadaku ini buat anak-anak yang ini kan film anak-anak banget kan? Ada kira-kira ada pesan yang bisa dibawa buat mereka nggak sih? Mengejar mimpi kali ya. Iya, banyak mengejar kayak- mimpi gitu. Salah satu pesan utamanya, tapi banyak banget sih pesan-pesan di dalamnya soal persahabatan, soal
percaya pada diri sendiri, percaya pada mimpi. Terus apa lagi, Ken? Apa ya? Ke Bogor. Nggak, Kebayoran. Kerja apa lagi ya? Kerja sama tim gitu-gitu Kerja lah ya. sama tim Iya, gitu. iya. Tapi yang bikin seru tuh menurut gua adalah ini tuh kayak menghidupkan kembali Garuda di Dadaku gitu. Karena gua ingat banget zaman gua kecil dulu tuh pas nonton Garuda di Dadaku, rasa percaya terhadap film Indonesia tuh langsung naik banget gue dulu. Kayak gila, film Indonesia tuh keren banget ya sebenarnya gitu. Iya. Dulu kan film Indonesia tuh gak seramai sekarang gitu, yang 1 juta penonton tuh kayak tiap minggu ada gitu ibaratnya. Nah dulu tuh susah banget untuk nyari film Indonesia yang bagus banget gitu. Nah salah satu itu. Di era itu kan saingannya hantu-hantu yang Iya gitu. Makanya jadi kayak nonton kemarin tuh rasanya jadi kayak kembali ke masa itu buat yang generasi-generasi kita gini. Iya. Nah buat yang masih kecil gitu pas nonton tuh jadi kayak a breath of fresh air buat tontonan anak-anak kecil gitu. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa tontonan anak kecil tuh masih belum banyak, apalagi dari Indonesia gitu kan. Jadi kayak kita tuh kekurangan sekali film-film Indonesia yang khusus anak-anak. Makanya kan jadinya sering terjadi tuh di sosmed ada pembicaraan bahwa orang tuanya nonton horor tapi anaknya dibawa gitu loh. Nah ini tuh sebuah hal yang baik sekali menurut gua adanya Garuda di Dadaku. Supaya apa? Jadi kayak misalnya orang tuanya bisa sama anaknya nonton bareng Garuda di Dadaku gitu. Jadi kayak it's a family time. Tapi at the same time kan kadang orang tua juga butuh me time ya. Jadi misalnya orang tua mau nonton film yang buat orang dewasa, ya nggak apa-apa juga. Dia nggak perlu pusing karena anaknya bisa nontonnya Garuda di Dadaku gitu. Jadi kayak masing-masing punya their own source of entertainment gitu ibaratnya. jadi kita bisa sama-sama ke bioskop ya. Iya, dan serunya adalah dari film Garuda di Dadaku, tergantung generasi pesan yang didapatkan bisa berbeda. Iya betul. Oh iya. Ya. Betul. Kemarin Om Ibnu yang ngomong ke pas di preskon pas dia jadi orang tua, dia nonton terus kayak gue jadi dapet insight lagi gitu sebagai orang tua. Saat gue nonton Garuda di Dadaku. Insightnya salah satunya adalah, aduh tapi spoiler nggak jadi. Pokoknya nonton aja deh. Mendingan nonton. Iya kan, bener. Karena buat gue yang udah berkeluarga juga pas nonton ini, POV gue juga bukan putra jadinya, atau apalagi Gaga gitu kan, bukan. Jadi kayak ke bokap lo jadi. Jadi kayak oh iya gitu. Ternyata gue harus kalau punya anak harus laki-laki gitu misalkan. Kenapa harus laki-laki tuh? Kenapa kata anak gue kalau gue punya anak harus pakein bandana. biar rapi. Bandana merah. Apa sih diajak ngobrol biar ngobrol sendiri. Ngomong sama siapa anak gue nih? Atau enggak kalau anak gue tiba-tiba ngomong sendiri, anak terpilih. Ada gaga. Ada gaganya. Ada gaganya. Gue harus bangga gitu. Iya benar. Anak gue bukan apa-apa, dia anak terpilih jangan-jangan. Iya yang bermasalah bapaknya sih benar. Masa bangga? Kalau anaknya cuma gini. Bener nih punya gaga. Kalau anak gue one day ngobrol sama Tiang gitu. Tiangnya ada gaganya nih. Anak gua terpilih, bentar lagi jadi pemain hebat nih. Ini biarin gak diobatin, gak diapa-apain. Tapi anak zaman sekarang tuh masih ada teman imajinasi nggak? Lu masih punya teman? Karena angkatan kita dulu ya masih kecil tuh banyak loh anak-anak yang punya teman imajinasi gitu. Aku enggak sih ya. Umur 5 tahun gitu. Sih? Jadi kayak ngobrol sendiri gitu. Jadi lu ngomong sendiri sama teman imajinasi lu gitu. Dulu banyak banget angkatan mungkin milenial atau gua bukan teman older imajinasi, Gen Z. Ini lawan. Lawan kalau imajinasi. lawan masih sering kayak pura-pura perang tuh masih sering di kamar gitu. Duduk gitu sendiri kayak orang gila. Masih ada ya gitu. Lu bukan yang teman tapi ya kayak ngebayangin gitu ya. Bayangin musuh gua ada. Lagi bengong tiba-tiba ngebayangin berantem sama orang gitu. Kayak berdebat sama orang terus lu menang debatnya kayak. Cuma nguat kamit. Orang gue ngeliat gue waktu itu pasti langsung takut sih. Ya ampun kenapa? Tapi gue sering tau kayak gitu. Lagi mandi gitu terus misalnya gue habis ngobrol sama siapa kemarin gitu kan. Terus sebenarnya gue agak kurang suka sama orangnya. Terus tiba-tiba gue lagi mandi gue bayangin. Gue main debat sama dia. Ngapain sih? Terus bini gue misalnya masuk, "Beb," gitu. Misalnya mau ngomong kita, "Ayo siap-siap mau jangan lama-lama mandi." Terus gue, "Oh iya." Terus gue ngapain barusan ya? Kenapa gue ngebayangin skenario kita berdebat terus gue menang debat itu gitu.
Lu bikin dia sekarang mati ya. Aneh banget. Gitu kan. Kalah kan nomor gue. Makanya lu ya so tau. Gue yang ngejalanin lu. Embarrassing. Lu gak pernah kayak gitu? Gak pernah. Lu pernah gak? Kalau yang begitu enggak sih, gue berantem. Gue soalnya gue kira itu gue doang aneh banget kali ya. Gue liat di sosmed banyak banget yang kayak gitu ternyata. Gak pernah sih. Ternyata banyak kayak gitu. Gue itu normal ya gitu. Normal. Mungkin bisa normal. Oke, terakhir sekarang closing statement dari Keno sama Kristo. Ketika filmnya tayang nanti tanggal 11 Juni, Yes. film Garuda Dadaku animasi ini, kira-kira experience atau pengalaman nonton apa yang bakal dirasain sama penonton di bioskop ketika nonton Garuda di Dadaku? Penonton Jangan lupa nonton film Garuda di Dadaku mulai 11 Juni. 2026 di bioskop. Nah, Loh, kenapa tiba-tiba ini? Bukan. Kan ada lanjutan. Jangan lupa nonton film animasi Garuda di Dadaku 11 Juni. Karena nanti gitu. apa yang bakal lu rasain? Oh gitu. Karena nanti gitu. Oh, karena nanti di bioskop. Oke, terima kasih. Karena nanti di Cara bioskop. kalimat juga aneh karena nanti di bioskop. 11 Juni wajib nonton film Garuda di Dadaku. Segera ya, langsung ditonton segera. Kenapa? Karena ini film yang cocok banget untuk liburan. Salah satunya. Karena kan Terus? lagi libur sekolah, nonton sama teman-teman, nonton film Garuda Dadaku, pulangnya bisa main bola bareng, Terus bisa siapa ngobrolin tahu bisa filmnya. mengembalikan mimpinya buat menjadi pemain timnas. Itu. Dan buat teman-teman yang nggak suka main bola atau nggak suka bola, jangan khawatir. Film ini tetap menyenangkan untuk ditonton buat orang yang nggak ngerti bola. Nggak benar. Karena salah satunya saya. Gua nggak ngerti bola, bener jujur. Gua nggak ngerti bola, gua nggak ngerti cara main. Cara mainnya gua nggak paham. Cuman ngerti nendang-nendang doang. Iya. Terus juga gua nggak gitu ngikutin bola gitu. Tapi film ini tuh seru banget ditonton. Lu inget film ini nggak? Move Like Beckham. Apa Like Beckham? Ada film zaman dulu. Black Jagger gue tau. Tahu nggak Kak? Move Like Beckham. Apa Like Beckham gitu. Kok gue tiba-tiba lupa David judulnya. Biasa Beckham. gue inget. Nggak. Intinya film itu tuh sama gitu. Gue ngerasa sama-sama film yang ditonton tuh tetap menyenangkan walaupun lu nggak ngerti bola. Nah Garuda Dadaku tuh gue ngerasa juga kayak gitu. Walaupun gue nggak ngerti bola ya, gue tetap sangat bisa menikmati filmnya. Tapi tentunya buat orang-orang yang ngerti bola, rasa experience-nya mungkin jauh lebih menyenangkan lagi karena jadi ngerti-ngerti. Iya. Oh ada istilah-istilah yang cuman orang yang ngerti bola yang ngerti gitu. Gitu sih. Tapi ya buat yang nggak ngerti bola nggak sopan. Maksudnya ngetawain orang yang ngerti bola. Gatel nih. Parah. Gatel nih, gatel. Gatel. Iya buat orang yang ngerti bola tetap menyenangkan banget. Dan lu bisa mendapatkan pesan yang banyak sekali dari film Garuda di Dadaku. Karena bola cuma buat ngegiring cerita aja Ya. gitu. Intinya mah ada di Putra dan teman-temannya. Yes, betul. Dan yang bikin seru adalah film ini 87 menit. Udah lama banget gua nggak zaman dulu gua kecil ya, itu sering banget loh. 78. 78 menit. 78. 78 menit ya? Oh, bukan 87, sorry. 67. And Action. dan yang bikin seru adalah film ini tuh 78 menit. Jadi gue dulu pas kecil sering banget ada film-film yang durasinya 80 menit, 75 menit gitu. Iya. Semakin kesini film tuh kan makin panjang Panjang, durasinya. Nah, gue tuh suka film-film yang pendek gini juga yang durasinya nggak sepanjang itu karena udah jarang gitu. Jadi kayak kebayang gitu kalau nonton masih bisa makan, kalau nonton bisa ngobrol lagi filmnya gitu. Itu gue rasa pas gue kemarin nonton kayak udah mau habis filmnya ya gitu. Iya, Nggak berasa gitu. Udah lama banget tau dulu kita kecil sering banget ada film-film kayak gitu yang 75 menit biasanya straight to DVD ada yang kayak gitu kan. Nah, bioskop juga tetap ada gitu dulu. Sekarang udah jarang jadi fresh gitu loh ngeliat udah lama ya ada nggak ada film yang durasi segini. Yang kompleks itu ya. Iya. Kalau dari Keanu, apa kira-kira experience yang didapetin penonton ketika nonton? Pengalaman apa yang dirasain? Mereka akan merasa kalau mungkin kayak aku ya, dari aku nih, aku sih ngerasanya kayak bangga, seneng. Aku nggak tahu kok, mungkin mereka juga bakal bangga sih, kayak bakal bangga, senang, terus kayak apa ya, bisa mengembalikan mimpi-mimpi mereka yang sebelumnya pernah mereka udah lupain gitu. Iya. Gitu, terus mereka jadi lebih berani buat bermimpi gitu. Oh yang dulu pengen main bola, pengen main timnas gitu. Sama gue pengen ngalamin apa yang dialamin dulu. Gue yang ngalamin dulu. Gue berharap angkatan mereka juga ngalamin sih. Lu inget gak sih zaman kita sekolah ada satu film yang orang-orang pada rekomendasi banget. Jadi kita either pulang sekolah
atau Sabtu atau Jumat iya, kita iya. nabung, terus pas di hari itu kayak kita janjian bersepuluh, Iya. ayo pergi ke mall dekat Iya. sekolah terus kita nonton. Iya. Masih. Mau kecil. Iya, terus ntar sampai sekolah diobongin filmnya kayak gimana. Lu udah nonton belum gitu? Iya. Nonton sebelum turun gitu. Iya, terus akhirnya nonton rame-rame gitu tuh. Itu seru. Semoga itu terjadi juga tuh tontonan Buat anak-anak ya. Jadi Amin. FOMO itu di usia-usia kalian biar emang bioskopnya tuh isinya anak-anak tuh, Iya. sama orang tuanya. Aduh, seru banget tuh. Pasti lebih rame lagi tuh. Jadi, itu buat teman-teman Tribuners, jangan lupa buat nonton film Garuda di Dadaku tanggal 11 Juni 2026. Betul. Nontonnya di bioskop. Gak usah cari link-link yang ilegal yang bajakan. Ini film animasi lagi banyak berkembang banget, lagi rame banget. Jadi disupport, didukung. Dan kalau nonton aja, jangan direkam atau difoto, karena itu udah pembajakan. Kalau mau support mereka bisa foto tiketnya atau foto pas mereka cinema visit atau foto posternya gitu. Pasti mereka repost. Kalau kalian foto adegan sama ngerekam sih kayaknya nggak bakal di repost. Iya, maaf saya tidak repost dulu. Pengen langsung di blok gitu kan. Di blok Mau gitu. saya laporkan ke polisi. Ekstrim ya, ekstrim. Oke. Thank you buat Kiano sama Kristo buat Thank mampir you. udah mampir ke Speng Seleb. Sukses buat film Garuda Dadaku animasinya. Amin. Dan untuk teman Tribuners, thank you udah nonton konten Speng Seleb. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribuners.com lagi, dan sampai jumpa, bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.